lost all contact with Disciple 5. Check it out, over. Selamat datang di Baca Taktikal. Gua agak bete sebenarnya sih, Tom. Karena Muncul berita lagi ya teman-teman ya. Berita yang cukup buat anak-anak Airsoft Gun kesal. Ini kemarin gue dapat berita ya dari media suara TNI Polri. tadi nggak itu? Masalahnya ini adalah media suara TNI dan Polri. Ya, gue juga bisa ngasih nama media suara Polri dan TNI. Gue balik terus gue bikin berita bohong. Tapi siapa tahu bener ya. Ya kalau misalkan ini ngebohong kan pasti kan mereka kan yang di ini ya. Ini masalah kan medianya udah cukup lama ya. Berita ini baru masuk pas 7 Januari. Isinya headline-nya adalah marak penembakan. Keren. Polres Bogor bakal razia senjata airsoft gun. Senjata airsoft gun. Tidak. Aku pergi dulu. Gua senjata airsoft gun ya. Senjata loh. Senjata ini gua mau nanya dulu sama teman-teman, apakah teman-teman tuh sudi nggak sih kalau misalnya airsoft gun tuh dianggap senjata? Gue tanya sama lu dulu deh, airsoft gun itu senjata atau bukan? Menurut gue mainan. Tapi kalau kena kulit kan sakit. Senjata dong. Berarti senjata. Kayaknya. Lu setuju berarti itu tuh senjata gitu? Sih, karena tidak bisa melukai dengan separah-parahnya. Maksudnya kayak lu ditembakin 100 BB juga ya bentol lah, nggak mati ya, kan? Pedih sih. Terus gua bakal baca. Karena singkat. apa? Karena apa coba orang? Karena menyerupai. Polres Bogor akan merazia kepemilikan senjata api Sempi airsoft gun di Kabupaten Bogor. Usai maraknya aksi kejahatan dalam melakukan penembakan. Menembaknya pakai airsoft memangnya? Senjata airsoft gun Sempi. Dia nih penembakannya pakai apa maksudnya? Katanya airsoft gun. Gitu. Gini ya, Kapolres Bogor AKPB Rio Wahyu Anggoro, Pak Rio, mengatakan bahwa pihaknya telah mengerahkan jajaran reserse kriminal untuk melakukan razia kepemilikan Sempi menggunakan senjata api airsoft gun. Senjata api airsoft ya. Senjata api airsoft gun. Senjata api airsoft. Kata beliau nih, saya telah mengerahkan Kasat Reskrim untuk melakukan operasi senjata api karena airsoft gun itu dilarang. Airsoft gun itu dilarang. Aturannya juga dilarang. Padahal bertahun-tahun kita main-main aja. Iya, dan udah masuk cabur di Kormi kan? Ya betul sekali. Dan gue juga udah ngobrol dengan waktu itu sempat rapat dengan kanitnya dari Polda Metro Jaya yang ngurusin airsoft gun. Menurut Bapak Rio, airsoft gun merupakan salah satu golongan Sempi karena memiliki mekanisme mesin yang sama pada umumnya. Umumnya itu apa? Gue nggak tahu. Umumnya apa? Nggak dikasih ini. Airsoft gun itu merupakan salah satu senjata walaupun itu menggunakan peluru gotri. Nice. Menurut Bapak Rio. Namun mekanisme mesinnya ada, jadi dikategorikan senjata. Ya. Kemudian lebih lanjut lagi, Pak Rio meminta kepada para pemilik airsoft gun untuk menyerahkan Sempi tersebut ke pihak kepolisian. Ini Sempi bukan ya? Kita senjata api nggak ada api, nggak pakai mesium mekanismenya, tidak pakai piston dan gas mungkin iya, tapi tidak ada proyektil yang keluar dengan mesium. Menurut gue senjata api itu harus pakai mesium. Itu. Dan katanya lagi, kalau masyarakat ada yang memiliki airsoft gun, segera diserahkan. Wah, gawat. Daripada nanti akan terkena operasi yang akan dilakukan oleh petugas kami. Mantap. Pungkasnya. Wah, keren. Sebelumnya, ini menurut medianya, sebelumnya aksi kejahatan pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh pelaku terhadap korbannya terjadi di Kampung Petei Girang, Desa Kalong Sawah, menggunakan Kecamatan Jasingga, Kabupaten Bogor. Nggak dijelaskan menggunakan apa. Kita asumsinya menggunakan unit airsoft gun. Ya, full metal. Katanya Pak Rio itu menggunakan gotri ya. Air gun dong. Air gun. Satu-satunya yang menggunakan gotri ada airsoft gun. Salah. Yang menggunakan gotri atau gotri 6 mm atau minis 4,5 mm itu sejatinya adalah senapan angin atau yang umumnya disebutkan air gun. Jadi gua nggak tahu apakah medianya salah menulis atau Bapak Rio itu tidak tahu bedanya airsoft gun dengan air gun, Pak.
Sebenarnya sekarang gue jelasin dulu. Mantap. Airsoft gun itu sejatinya adalah replika senjata api. Betul, replika senjata api. Tapi replika, ini bukan senapan api. Kenapa bukan senapan api? Karena dia mekanismenya, proyektilnya itu merupakan baby bullet berbahan plastik yang beratnya dari 0,13 gram sampai 0,3 gram. Berbahan plastik ya, yang jelas ya. Yang itu dilontarkan oleh gas atau piston bertekanan tinggi yang dihasilkan oleh gearbox atau spring yang sekali kokang tembak yang kayak mainan anak kecil itu, atau juga yang dengan gas. Nah, ini dengan gas. Dan gasnya pun dia itu beda. Gasnya itu menggunakan green gas. Green gas itu bahannya sama seperti bahan freon katanya, tapi campurannya beda lagi, ada campuran lainnya. Agar apa? Agar itu tidak terlalu dingin. Kalau misalnya freon itu kan buat AC ya, yang pasti dingin dong. Kalau dia itu ada bahan lainnya. Gue lupa bahan lainnya apa, tapi yang jelas hanya bisa menggunakan green gas airsoft gun. Tidak bisa menggunakan gas LPG, tapi gue nggak tahu ya. Tapi ada juga namanya high HPA, high pressure airsoft. Itu menggunakan yang tekanan udara doang. Kita kembali lagi, apakah ini semua bisa menyakitkan bila disalahgunakan? Bisa. Bisa. Dan karena menurut gue karena bentuknya mirip senjata api, jadi orang yang nggak tahu kayak takut. Ya. Aku ditodong pistol. Terus akhirnya, itu dia. Jadi dia kayak, ya Pak, saya ditodong pistol Pak. Tapi ternyata airsoft. Tapi kan karena dianggap pistol, jadi kayak sampai nih. Ya, itu dia. Nah, apa yang akan terjadi jika orang awam yang tidak tahu bedanya apa itu airgun dan airsoft gun tak baca ini, Tom? Ya menurut gue mereka bakal iya betul juga ya. Ayo kita razia gitu. Itu ya. Jadi yang tidak teredukasi maksudnya. Yang tidak teredukasi. Jadi emang gua niatnya bikin channel ini untuk mengedukasi banyak pihak ya, dan apalagi instansi seperti polisi harusnya bisa membedakan. Betul. Tapi kalau misalkan ini disalahgunakan, gue nggak bisa memungkiri ya. Masa ini bisa juga dijadikan alat untuk intimidasi gitu kan. Betul. Apa jadinya kalau misalkan lu di kalau udah punya Pajero gitu. Ya, kenapa mesti Pajero sih? Kan biasa Pajero. Emang ya, bagi yang pemilik Pajero, kalau misalkan kalian punya airsoft gun, apakah benar Anda membawa unit airsoft gun kemana-mana? Kebalik, Pak. Apa? Orang tuh punya airsoft gun tuh baru beli Pajero biar pantas. Wah, itu Tom ya. Gua nggak ikut campur ya, Tom ya. Lu coba lu lihat sini dulu. Lihat sini dulu. Lu harus klarifikasi. Oke. Tidak semua pemilik Pajero. Tidak semua pemilik Pajero punya airsoft gun. Siapa tuh SMP beneran? Nah, iya. Bisa. Masa kalau di berita kan biasa kayak gitu orang-orang. Kayak nggak pantas lah pakai Agia atau lu nodong-nodong pakai pisau, kan orang nggak percaya. Ya gitulah. Tapi yang poin yang gua sangat berat hati itu adalah ketika menurut media yang tertulis di media gitu kan, Pak Rio itu menyebutkan senjata airsoft gun dengan peluru Gotria. Nah itu Pak, saya sebenarnya nggak setuju Pak kalau misalnya airsoft gun itu menggunakan peluru Gotria. Karena pada umumnya kita itu menggunakan peluru baby bullet. Pun ada Gotria yang 6 mm juga, yang dia diameternya sama dengan proyektilnya airsoft gun. Jika itu dimasukkan ke dalam airsoft gun, itu bisa menimbulkan kerusakan pada internalnya Pak. Jadi nggak bisa keluar. Bisa keluar tapi kayak nyew. Karena saking beratnya, karena peluru Gotri itu beratnya dia jauh lebih berat daripada pelurunya airsoft gun, dan dia itu dilontarkan dengan gas CO2. Nah, CO2 itu dia bisa menghasilkan tekanan jauh lebih tinggi lagi dibandingkan ini. Maka dari itu airgun dengan peluru Gotri 6 mm yang jauh lebih berat daripada pelurunya airsoft gun, itu bisa menghasilkan 700 sampai 1000 fps. Damn. Dan setahu gua itu digunakan untuk berburu. Dan berburunya juga tidak sembarangan. Ada klub berburunya juga, ada juga yang klub nembak metal silhouette. Nah, setahu gua itu semua dibawa perbakin. Makanya mereka itu, setahu gua unit-unit airgun, unit senapan anginnya, itu tata cara membawanya itu sama kayak kita. Di dalam gun bag, terus semua pelurunya dikeluarin segala macem dalam keadaan kosong, nggak ada gas, dan itu digunakan setahu gue gitu. Sebenarnya kita juga sama, makanya kalau misalkan di klub kita kan itu ada penggunakannya, ya itu di sekretariat kita. Betul.
kalau misalnya di klub gue sama Tommy itu Resimen Airsoft Tangerang Selatan, itu ada penggudangan ya, yaitu di sekretariat. Sesuai arahan dari PMJ waktu itu. Dan kemudian, yang menurut tadi berarti ini bisa dijadikan senjata karena bisa menyakitkan, betul nggak? Kalau secara luas jadi senjata sih bisa jadi senjata. Karena bentuknya mirip. Satu kan replikasi senjata api, satu memang keluar sesuatu yang bisa menyakitkan. Dua dipukul pakai popor juga benjol ibaratnya. Oke, berarti itu bisa menjadi senjata tumpul yang bersifat menyakitkan. Oke, menurut gua itu gua setuju. Karena apapun yang kalau misalnya disalahgunakan itu bisa bersifat berbahaya. Contoh, pisau dapur. Contoh, cutter. Tuh. Contoh, gunting. Pensil digunakan oleh John Wick buat ngebunuh misalnya. Yang lu pernah menyakiti temen lu pakai pensil ya? Waduh, zaman dulu sih itu sampai dia masih ada bekas granitnya di telapak tangan gitu. Wah, lu gila lu emang. Zaman dulu kayak gitu mainannya. Mainannya kayak gitu dulu, semua tuh ditajemin kita nyoba gitu, Bapak lu mah. Berarti bukan anak kabupaten. Berarti Pak Polisi harus merazia yang pengguna pensil juga, Pak. Ngerti nggak poinnya apa? Iya, betul. Poinnya kalau semuanya disamaratakan bisa membahayakan, semua jadi senjata kalau gitu caranya. Betul. Mobil juga bisa jadi senjata, bener nggak? Melindas orang misalnya. Contoh dia, gue adalah praktisi MMA. Gue itu menggunakan MMA gue ketika gue di ring atau pada saat sparring. Tapi ketika gue itu melakukan itu terhadap misalnya orang yang sewot gue sama gue di pinggir jalan, berarti gue menyalahgunakan seni bela diri gue dong. Bener nggak? Berarti yang diluruskan adalah bukan razianya, Pak, menurut saya, Pak. Regulasinya sebenarnya udah bagus. Terus? Para pengguna airsoft gun itu harus beli dari pembeli yang bersertifikat. Penjual yang bersertifikat. Penjual yang bersertifikat. Bahkan ini aja lu ada grafinnya. Betul. Ini aja waktu itu lu daftar dari grafinnya account. Ini ada grafinnya. Nomor grafinnya itu ada di mana ini? Di bawah. Di mana sih di bawah sini? Ini bawah sini. Ada pokoknya. Nah, terlalunya agak catnya. Ya pokoknya gitu. Yang pasti mereka itu di engrave di sini ya. Waktu itu gue juga udah pernah ngasih lihat gitu kan. Kayak ini juga salah satunya gitu. Maka dari itu gue, Tom, menurut gue kita harus mengajak teman-teman media, atau media atau teman atau mungkin para aparat yang tidak tahu, yang mungkin belum main airsoft gun, yang mungkin terbiasa dengan sempit jadi melihat itu seperti sempit. Itu kan tergantung ke orang yang di belakang triggernya gak sih? Kalau itu tuh yang bikin bahaya kan orangnya sebenarnya. Padahal ini regulasi udah ketat banget ya di airsoft gun. Kalau regulasi tuh gak ngaruh selama orangnya tidak peduli atau tidak tahu sebenarnya. Jadi yang perlu dibekali adalah mungkin kepolisian juga harus kayak ada edukasi mengenai spesifikasi senjata. Ini senjata api, ya kan, pakai mesiu, ini airgun, pakai gas, ini airsoft, bisa elektrik segala macam. Ini water gel, buat segala macam. Jadi kayak tidak langsung ngelihat orang water gel itu kan masih tergolong mainan sih, soalnya kan nggak bisa. Itu mirip tapi kalau argumennya adalah bentuknya menyerupai dan mekanisme mirip juga water gel. Tapi kan bentuk mereka kan ada yang beda, warnanya beda dan segala macam. Sekarang kan yang water gel itu kan warna-warni segala macam. Nah, menurut gua yang mau gua tanyakan lagi adalah para pengguna airsoft gun wajib masuk klub atau freelance aja? Enggak, wajib menurut gua. Kenapa, Tom? Ini lebih terkontrol. Jadi kalau misalnya ada satu yang kecurian dipakai orang, udah jelas ini punya saya Pak dari klub ini. Kemarin nggak sengaja misplace atau kemarin dicuri orang. Udah ada payung lembaganya, organisasinya gitu loh. Ada yang melindungi. Karena kalau lu cuma beli iseng, tahu-tahu ketangkep, Anda dari klub mana? Tidak tahu. Kenapa Anda punya? Nggak ada ini, nggak ada backingannya kan? Nah, itu dia. Dalam tanda kutip ya, bukan backingan yang bisa anti hukum, tapi backingan kayak organisasi di belakang yang sehingga lu punya ini ada basicnya gitu loh, lo anggota klub, lo emang suka, maka lo join klub, maka lo punya unitnya gitu dong. Berarti menurut menurut yang anak-anak freelance lebih baik gabung ke klub gitu ya? Lebih baik, karena lebih resmi aja lo bisa kalau tahu-tahu ketangkep, Pak saya dari klub ini, kalau enggak kan tanggung jawabnya jadi tanggung jawab pribadi. Misalkan ada anggota klub dia ini jarang main misalnya. Ternyata dia menyalahkan unit airsoft gun gitu, nodong orang lain, apa yang harus dilakukan? Ya, dari klubnya berarti kan ada catatannya. Dia terakhir aktif 6 bulan lalu, habis itu nggak ada kontak sama kita. Ini dia. Soalnya yang pasti kan kalau misalkan anak-anak airsoft gun yang rajin main pasti tahu dong. Pasti tahu. Pasti diajarin
semakin banyak menghabiskan waktu bersama pasti diajarin basicnya sama anggota senior gitu kan. Udah tahu nih nggak boleh ke orang lain lah, harus disimpan magazinnya kepisah lah segala macam gitu loh. Nah kemarin gue dapat komen katanya tuh yang soal airsoft gun sekarang regulasinya ribet gitu. Kita cuma pengen main doang untuk menyalurkan hobi. Sekarang beli unit itu dipersulit dan harus gabung ke klub segala macam. Tanggapan lu soal itu gimana Tom? Nggak bisa gitu. Nggak bisa gitu, brother. Kemarin gue balas-balasan komen sama dia. Oh gitu. Kasih tahu. Itu melindungi diri kita sendiri ya sebenarnya. Kalau kita karena kalau beliau masuk klub payungnya dua, satu toko senjatanya yang udah ada hubungan sama klub, satu klubnya yang ngelindungin kita kalau misalnya kenapa-napa terjadi sama si unit nih. Ini belum apa-apa, belum beli pun kita udah aman. Oh gitu iya kan. Oh, ya, betul. Jadinya kan, jadi kayak udah jelas lu siapa, lu dari mana, kenapa lu punya. Ya emang kalau lu punya sebagai penghobi, lu bisa ngomong kayak gitu kan. Tapi kalau orang lain yang lihat gitu, tahu ada ibu-ibu lihat lu kan dianggapnya bawa senjata beneran. Terus kalau dia manggil polisi, segala macam gimana? Tembak. Gitu. Tapi kalau misalnya ibu-ibu ngeliat dia bawa replika senjata airsoft kan berarti dia penempatannya salah dong. Salah, makanya itu dia kan kita ngajarin poinnya ikut klub ya karena biar lu tahu kan masa ada orang baru join kita nggak ngajarin gitu. Iya betul kan? Itu dia. Jadi kita kan menggunakan airsoft kan nama klubnya juga dipertaruhkan gitu. Jadi pasti klubnya juga pasti ngajarin yang benar biar ini tidak berlaku sembarangan. Buat belajar kan? Iya betul ya, itu buat belajar. Katanya kan mau menyalurkan hobi kan. Nah ini hobinya yang cukup serius, maka dari itu mau diedukasi dong. Ya misalnya menurut gua kalau misalkan gue di martial art, misalkan gue pengen menyalurkan hobi gue yaitu pencak silat, ya tuh harus belajar filosofinya dong, terus tata cara kembangan kayak gimana, terus pakai bajunya seperti apa, peraturan pertandingannya seperti apa, atau mungkin pertandingan silat ganda seperti apa, berarti harus gabung juga dong. Tuh, nggak semata-mata lo punya seragam, lo tahu sedikit, lo bisa kayak bilang aku adalah pencak silater apa sih? Ya misalkan kalau misalkan ada teman-teman yang PSHT, kadang kan ada yang ngaku gue dari PSHT punya baju segala macam, ternyata dia bukan anak PSHT, misalnya kayak gitu kan. Itu pasti dia datengin doang sama klubnya gitu. Oh ini bukan kita gitu misalnya. Ya jadi kesimpulannya adalah bagi siapapun yang mau menyalurkan hobinya di olahraga airsoft gun harus cari klub. Alangkah lebih baiknya cari klub. Kalau misalnya kalian jadi freelancer, kalian tidak akan ada yang mau memberikan kalian tanggung jawab. Betul. Pertama itu. Dan kedua, makanya gue kalau misalnya ada orang-orang yang di daerah mau main airsoft gun, tidak ada klub, cari klub yang di dekat domisili kalian atau dekat kota kalian. Di kabupaten kalian. Ya, di kabupaten. Kalau misalkan tetap masih nggak ada klub sekitar situ, jangan males, cari aja pokoknya. Tapi kalau misalnya kalian masih belum bisa menemukan klub juga, kalian bikin klub. Kalian jadikan dulu komunitas sekitar 5 atau sampai 10 orang, baru daftarkan ke Indonesia Airsoft Association. Dari situ kalian bisa dibantu. Kalau misalkan di tempat kalian tidak ada pengurus daerahnya, mungkin kita bisa mendirikan kalian sebagai pengurus daerahnya, itu bisa teman-teman. Mungkin kedengarannya agak ribet, tapi biar urusannya gampang ke belakangnya, lebih baik itu harus dilakukan. Kemudian ini udah fix ya, mungkin untuk beberapa aparat juga. Bagi yang tidak tahu replika senjata api, memang sih replika senjata api sekarang dikategorikannya sebagai senjata api. Karena 1:1 Tom. Gua waktu itu udah ngeliat undang-undangnya seperti apa, ini sudah dikategorikan sebagai senjata api, oke fine. Meskipun ini masih dianggap sebagai mainan menurut teman-teman airsoft gun, tapi kalau misalkan bagi orang awam, ini seperti senjata. Oke. Dan airsoft gun itu berbeda dengan senapan api, betul? Betul. Poinnya adalah mengedukasi diri, jangan cuma kayak ini kan hobi, terus lu nggak cari tahu, jangan. Siapa coba? Anda pokoknya. Ya untuk pelaku kriminal. Iya. Maksudnya, ya gue tahu lo suka, tapi kan itu buat diri sendiri gitu loh. Tuh. Sama aja kayak otodidak, lu kan kayak nggak mungkin lo tahu nembak bisa aja sih kalau ada orang bisa nembak kucing, tapi intinya janganlah. Nah itu juga nembak kucing nggak boleh, itu termasuk menyakiti hewan domestik, hewan peliharaan. Ya jangan nembak makhluk itu hidup. Makhluk hidup. Ya airsoft gun sebenarnya emang bukan untuk nembak makhluk hidup. Kecuali misalkan hama ya terserah. Tapi kalau misalnya airsoft gun dipakai buat nembak tikus itu nggak bakal mati. Nggak bakal mati. Menurut gue sih nggak bakal mati. Yang melukai mungkin iya, tapi nggak bakal bisa kabur. Ya gitulah. Ya gitu aja teman-teman. Bagi yang belum subscribe atau mungkin Bapak Rio juga belum subscribe channel ini, Pak Rio,
please subscribe channel ini. Mungkin juga untuk para aparat, kalau misalkan mau mendengar informasi tentang olahraga ini, saya udah mendalami dari mungkin baru 10 tahun, dari 2011 ya, 10 tahunan lah. Boleh nanti kita sharing-sharing. Dan pokoknya bagi yang belum subscribe, please subscribe. Yang subscribe itu gratis. Follow saya juga di @fahmisayusuf dan Tommy @Virgin.